Hukum perbandingan berganda dari Pak John Dalton. Ini bagian dari KD 3.10 mengenai hukum-hukum dasar. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton dari Pak John Dalton. Beliau menemukan fakta bahwa jika dua unsur membentuk dua macam senyawa atau lebih, berarti ini kelanjutan dari hukum perbandingan tetap tadi dari Pak Pros, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka unsur kedua dalam senyawa-senyawa itu akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kita lihat maksudnya bagaimana. Perhatikan data yang pertama ini. Dua molekul gas hidrogen kita reaksikan dengan satu molekul gas oksigen akan terbentuk dua molekul uap air. Yang kedua, satu molekul gas hidrogen direaksikan dengan satu molekul gas oksigen akan terbentuk satu molekul peroksida. Beda kan di sini? Maka berdasarkan teori dari Pak Pros dalam air H2O, maka di sini terjadi perbandingan 2:16. Dari air tadi ya, air H kan 1 kali 2, 2. ARO kan 16, 1:2:16. Maka kalau kita perkecil, akan ketemu 1:8. Inilah perbandingan tetap dari H2O. Ya, H2O perbandingannya 1:8. Kemudian untuk peroksida, maka didapatkan 2:32. Kalau kita perkecil angkanya, maka perbandingan peroksida adalah 1:16. Jadi perbandingan tetapnya H2O 1:8, perbandingan tetapnya peroksida 1:16. Nah, ini kita bisa campurkan jadi satu ini. Maka akan menjadi namanya perbandingan berganda. Kenapa kok berganda? Karena di sini oksigen dari air dan oksigen dari peroksida, kalau kita perbandingkan, maka akan ketemu angka 8:16. 8:16. Kalau kita perkecil, maka akan ada perbandingan 1:2. Ya, untuk oksigen di dalam air dan peroksida. Inilah namanya perbandingan berganda, khususnya pada oksigennya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita ambil contoh adalah gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Perhatikan di sini, CO sama kan? Untuk perbandingan unsur oksigennya, untuk gas karbon monoksida adalah 12:16. Ketemu 3:8. Ini perbandingan tetapnya. Kemudian di gas karbon dioksida 12:32. Maka kalau kita perkecil, perbandingan tetapnya adalah 3:8. Nah, di sini karena ada yang sama yaitu adalah oksigennya, maka perbandingan oksigennya adalah 4:8. Inilah perbandingan berganda dari unsur oksigennya adalah 4:8. Kalau kita perkecil atau sederhanakan adalah 1:2. Lanjut contoh berikutnya. Pada senyawa belerang dioksida dan belerang trioksida. Silakan lihat sebelah kanan. Perbandingan unsur oksigen di sini adalah untuk belerangnya 32, oksigennya 32. Berarti kalau kita perkecil masing-masing dibagi dengan 16 adalah 2:2. Kemudian untuk belerang trioksidanya 32:48. Kalau kita perkecil, masing-masing bagi dengan 16, ketemu angka 2:3. Ini perbandingan tetap untuk SO2, 2:2. Ini perbandingan tetap untuk SO3, 2:3. Kalau kita perbandingkan berganda oksigennya, maka akan didapat angka 2:3. Jangan dari sini. 2:3. Ini dapatnya. Contoh yang lain.
pada senyawa nitrogen monoksida dan dinitrogen monoksida, maka perbandingan unsur N untuk N-nya 14, oksigennya 16, masing-masing kalau kita bagi 2, maka akan ketemu angka 7:8. Di dalam dinitrogen monoksida, nitrogennya adalah 28, kemudian oksigennya adalah 16, masing-masing kita bagi 2 akan ketemu angka 14:8. Nah, di sini yang diperbandingkan adalah unsur nitrogennya. Perbandingan tetap untuk NO adalah 78, perbandingan tetap untuk N2O adalah 14:8. Dan perbandingan unsur nitrogen bergandanya adalah, sudah kelihatan di sini angkanya, yang merah-merah ini, 7:4. Kalau kita sederhanakan menjadi 1:2. Contoh berikutnya, pada besi 2 oksida dan besi 3 oksida. Nah, di sini mohon maaf, ada yang belum saya rubah di sini. Masih tertulis N, ya. Masih tertulis N. Ini harusnya adalah nanti buka F-nya nanti. Ini masih salah ya, ini saya hapus nih. Oke, dilihat di sini untuk besinya adalah 56, kemudian untuk oksigennya adalah 16. Kalau masing-masing kita bagi 8, maka akan ketemu perbandingan tetapnya 7:2. Untuk besi 3 oksida, itu adalah 112 dibanding 48. Kalau masing-masing dibagi dengan 8, akan didapatkan angka 14:3. Maka muncul pertanyaan, apa yang dapat Anda simpulkan dari data ini? Berapa perbandingan berganda dari besi dan oksigen? Nah, yang atas gambarnya saya coret karena apa? Ternyata muncul 2, bisa dari besinya, bisa dari oksigennya. Kalau dari unsur besinya, silakan dilihat di sini, 7:14. Kalau diperkecil, maka akan menjadi 1:2. Kemudian untuk unsur oksigennya, 2:3. Nah, ini perbandingan bergandanya sudah muncul. 1:2 untuk besi, 2:3 untuk oksigen. Nih, contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Unsur A dan B dapat membentuk 2 macam senyawa. Senyawa pertama mengandung 40% unsur A dan senyawa kedua mengandung 25% unsur A. Pertanyaannya, tentukan perbandingan massa unsur B sehingga mengikuti hukum perbandingan berganda dari Pak Dalton. Silakan di sini dilihat. Yang satu tadi A-nya kan 40%, B 20%. Maka untuk mencari persentase B adalah 100% dikurangi persentase A. Berarti kan 100% dikurangi 40 kan ketemu 60%. Senyawa kedua berarti 100% dikurangi 25% ketemu 75%. Ini asal angkanya. Nah, kalau kita lihat, maka untuk senyawa A, agar persentase A sama, maka pada senyawa 1 harus dikalikan 2,5. Dan pada senyawa 2 dikalikan 4. Kenapa kok dikalikan ini? Tujuannya untuk menghasilkan persentase yang sama, yaitu 100%. Saya akan lihat di sini, senyawa 1. 40 kali 2,5, 100%. 25 kali 4, 100%. Kan sama di sini. Sehingga persentase B juga mengikuti. Akibatnya didapat di sini 60% kali 2,5 adalah 150%. Kemudian yang senyawa 2, 75% kali 4, 300%. Nah, tinggal dibandingkan seperti pertanyaannya dimintakannya B. Maka perbandingan B pada senyawa 1 dan 2 adalah 150 dibanding 300. Maka kalau kita sederhanakan akan ketemu angka 1:2. Oke, contoh lanjutan.
pada senyawa tembaga 1 oksida dan tembaga 2 oksida. Nah, angka-angka ini diperoleh dari AR-nya masing-masing. Silakan dilihat pada tembaga 1 oksida, ya, tembaganya kan 63,5 AR-nya, kalau kali 2 kan 127. Untuk oksigen 16. Maka kalau masing-masing kita bagi dengan angka yang sama yaitu 8, ya, masing-masing kita bagi 8, maka akan ketemu angka ini 15,8 dan 2. Ini perbandingan tetap dari tembaga 1 oksida. Untuk perbandingan pada tembaga 2 oksida yaitu 63,5 banding 16. Masing-masing kita bagi dengan 8 akan didapatkan perbandingan tetapnya tembaga 2 oksida yaitu apa? 7,9 banding 2. Nah, dari sini bisa kita perbandingkan bergandanya yaitu unsur Cu. Maka akan ketemu berapa? 15,8 banding 7,9. Kalau kita sederhanakan akan menjadi angka yang bulat dan sederhana yaitu berapa? 2 banding 1. Itulah maksudnya angka bulat dan sederhana. Jadi koma-komanya itu dibulatkan menjadi angka yang bulat dan sederhana. 2 banding 1.